Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Yulandasari, NRP 1124040090. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitif dynamic. Pengertian dinamika kompetitif. Dinamika kompetitif adalah serangkaian aksi dan reaksi strategis antara perusahaan yang bersaing dalam suatu pasar untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka. Terjadi ketika satu perusahaan mengambil tindakan strategis, contohnya peluncuran produk baru, pemotongan harga, dan kampanye iklan besar-besaran. Tujuannya yaitu untuk memahami perilaku pesaing di pasar, mengembangkan strategi responsif dan proaktif, menghindari konflik destruktif antar perusahaan, dan mengoptimalkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Komponen utama. Yang pertama, aksi kompetitif atau competitive action, yaitu tindakan nyata yang dilakukan untuk meningkatkan posisi pasar. Yang kedua, reaksi kompetitif atau competitive response, yaitu respon terhadap tindakan pesaing. Yang ketiga, kesadaran atau awareness, yaitu seberapa sadar perusahaan terhadap aktivitas pesaing. Yang keempat, motivasi atau motivation, yaitu dorongan untuk merespon berdasarkan ancaman dan peluang. Yang kelima, kemampuan atau capability, yaitu sumber daya dan kapasitas perusahaan untuk bertindak. Jenis-jenis aksi kompetitif. Yang pertama, strategic action atau tindakan strategis jangka panjang. Keputusan besar yang berdampak signifikan terhadap posisi jangka panjang perusahaan di pasar. Biasanya lebih sulit untuk dibatalkan atau diubah. Contohnya yaitu ekspansi pasar dan inovasi teknologi atau produk baru. Yang kedua, tactical action atau tindakan taktis jangka pendek. Langkah cepat dan fleksibel yang biasanya digunakan untuk merespon aksi pesaing atau kondisi pasar. Contohnya, diskon harga dan promosi terbatas. Analisis pesaing. 1. Siapa pesaing utama? Apakah perusahaan lokal, nasional, atau internasional? Apakah pesaing langsung atau tidak langsung? Yang kedua, apa strategi mereka? Apakah mereka fokus pada harga murah, kualitas premium, atau pelayanan cepat? Apakah mereka aktif dalam promosi digital atau lebih banyak di lokasi fisik? Yang ketiga, apa kekuatan dan kelemahan mereka? Kekuatannya, merek sudah terkenal, distribusi luas, dan harga kompetitif. Kelemahannya, kualitas produk menurun, kurang inovasi, dan layanan pelanggan lambat. Yang keempat, bagaimana mereka cenderung merespon? Apakah mereka cepat meniru inovasi? Apakah mereka sering merespon dengan promosi besar? Apakah mereka agresif dalam perang harga? Persaingan Gojek versus Grab. Kedua perusahaan bersaing ketat dalam berbagai layanan, terutama di sektor transportasi online dan layanan pesan antar makanan. Contoh aksi dan reaksi. Aksi Gojek meluncurkan GoFood dengan inovasi layanan pesan makanan lewat aplikasi dan fokus pada mitra UMKM lokal. Reaksi Grab merespon dengan GrabFood dengan menyasar segmen yang sama dengan fitur serupa dan memberikan promo besar untuk menarik pengguna. Lalu aksi Grab kasih promo ongkir besar-besaran dengan bebas ongkir untuk wilayah tertentu dan paket langganan GrabFood Signature. Reaksi Gojek kasih cashback dan voucher diskon dengan cashback GoPay untuk setiap pembelian dan bundling promosi dengan layanan GoRide atau GoSend. Strategi menghadapi dinamika kompetitif. Yang pertama, first mover advantage. Menjadi yang pertama dalam meluncurkan produk, teknologi, atau layanan baru. Yang kedua, fast follower strategi. Meniru cepat langkah pesaing, lalu menyempurnakannya. Yang ketiga, defensive strategi. Strategi untuk mempertahankan posisi pasar dari ancaman pesaing. Tindakannya berupa meningkatkan kualitas layanan,
memberikan loyalitas pelanggan, dan menyesuaikan harga bila diserang. Yang keempat, Blue Ocean Strategy. Menciptakan pasar baru yang belum tergarap tanpa pesaing langsung. Fokusnya pada inovasi nilai, menjangkau konsumen yang belum dilayani, dan menjadi pionir di Laut Biru. Dampak dinamika kompetitif dalam pemasaran. Dampak positifnya, yang pertama, lebih banyak inovasi produk. Perusahaan berlomba menciptakan produk baru yang lebih menarik dan relevan. Inovasi muncul lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, harga lebih kompetitif untuk konsumen. Persaingan memaksa perusahaan menyesuaikan harga, dan konsumen mendapatkan nilai lebih untuk uang mereka. Yang ketiga, fokus pada layanan dan kualitas. Untuk bertahan, perusahaan harus memberikan pengalaman terbaik dengan layanan pelanggan, pengiriman, dan garansi ditingkatkan. Dampak negatifnya, yang pertama, perang harga atau price war. Terlalu banyak diskon bisa merusak struktur harga industri yang menurunkan keuntungan semua pemain. Yang kedua, over promosi. Konsumen dimanjakan dengan promo, jadi kurang loyal tanpa diskon. Biaya promosi membengkak. Yang ketiga, margin tipis atau profit rendah. Persaingan memaksa penurunan harga yang bisa berdampak pada keberlangsungan usaha, terutama UKM. Kesimpulannya, dinamika kompetitif adalah interaksi strategi antara perusahaan yang saling bersaing di pasar. Persaingan ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, merespon aksi pesaing, dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan. Dinamika ini memberikan dampak positif berupa inovasi dan peningkatan layanan, namun juga beresiko jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika kompetitif sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.